Luar biasa. Mana ibu-ibu, ada ibu-ibu? Ada. Yang muda ada yang muda. Perawan ada perawan. Janda ada. Yang mana yang janda? Buat Habib. Penonton, penonton, beli lilin di Purwakarta, kenalin artis ibu kota. Mohon maaf ibu, saya mah artis ibu kota yang susah untuk dilupakan. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli ketan, beli opak, kedengeran tapi nggak kompak. Beli opak, belinya di Cibodas, biarin nggak kompak, yang penting ikhlas. Yang ikhlas saya doakan rezekinya bertambah-tambah. Syukur-syukur bisa pergi ke Mekah, bisa beli tanah, beli sawah, bangun rumah megah, punya mobil mewah, anak soleh-soleha, pulang dari sini dapat hadiah dari Pak Lurah 20 juta rupiah, dipotong pajak 100%. Yang gak ikhlas tetap saya doain, terutama ibu-ibu, mudah-mudahan hutangnya lunas. Akhir bulan masih bisa beli minyak goreng sama gas. Yang penting emak-emak masih bisa koleksi emas. Amin ya robbal. Ibu-ibu tebak-tebakan, hadiahnya 10 juta dari Pak Lurah. Emas apa yang tidak disukain sama ibu-ibu? Mas kawin lagi, bener, luar biasa. 10 juta rupiah. Ibu-ibu kalau udah denger mas kawin lagi, udah pasti nyetel TikTok, langsung ke pojokan nyetelin lagu Atiku rasane loro. Itu kalau yang ditinggal kawinnya orang Jawa. Kalau yang ditinggal kawinnya orang Sunda, lagunya beda kok. Nyeri mual benang di ubaran, kajeng tutumpuran paeh gitu panasaran, mumpung ora keneh mumpung urang can batian, apa yang serah ke talak tilu. Apal orang sini? Oh cedoh cepat amat ceis barusan. Itu kalau yang ditinggal kawinnya orang mana? Orang Sunda. Tapi kalau orang Bekasi dapetin orang India, ditinggal kawin sama orang India, lagunya bukan yang tadi, ada lagi. Muskurane ki wajah tumha. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadratul mukarramin, masyayikh, asatid, para guru, para kiai, para sesepuh, para ajengan, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru-guru kita yang sudah hadir, Habib juga terima kasih sudah hadir, guru-guru kita, para ketua DKM yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena catatan dari kru TV One-nya nggak ada, jadi cukup saya bilang para ketua DKM. Yang saya hormati juga saya muliakan segenap panitia yang tergabung dalam forum silaturahmi Sukaraya Indah, disingkat dengan Forsami. Bukan, salah. Oh, forum DKM, singkatannya apa San? Udah aja. Biasanya kalau di Indonesia suka ada singkatan-singkatannya Pak ya. Titi DJ,
hati-hati di jalan. Elvi Sukaisi apa Pak? Penyanyi dangdut, bingung semua. Penyanyi dangdut. Kalau ke anak sekarang singkatannya lebih lucu lagi Pak biasanya. Jogja, jodoh orang gua jaga. Kenapa? Karena dari Palembang pacaran lama berakhir tumbang. Lanjut dia ke Bandung, baper yang tidak terbendung. Berangkatlah dia ke Kediri, kemana-mana selalu sendiri. Akhirnya ke Irian Jaya, iri sama temen yang dapat janda kaya. Asal jangan berangkat ke Salatiga. Ibu tahu Salatiga? Salahkah aku jika jadi orang ketiga? Rungkat. Dilanjutin jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Yang saya hormati, saya muliakan para remaja, pemuda, Pak RT, juga Pak Lurah tadi yang sudah hadir. Pak Lurah sehat ya Pak Lurah? Luar biasa, Pak Lurahnya kori juga. Tadi saya sampaikan ke Pak Lurah cukup kori saja, jangan jadi penceramah. Kasihan saya sama Habib kalau Lurah jadi penceramah, nanti kita makin sempit mata pencaharian. Kita doakan Pak Lurah sehat, berkah, panjang umur, amin ya robbal. Yang saya hormati bapak-bapak juga yang paling spesial, jujur Bu, saking saya senengnya diundang pengajian yang datangnya ibu-ibu, malam hari ini saya dipanggil Prabowo, nggak mau saya Bu, serius. Kenapa Ustaz nggak mau? Karena nama saya Encep. Kalau dipanggil Prabowo ya nggak mau. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk selanjutnya Mau'izatul Hasanah dari Ustadz Prabowo. Saya naik nggak? Enggak, bukan masalah diundang, bukan, karena nama saya bukan Pak Prabowo. Makanya ibu-ibu yang ada di hadapan saya doakan pada sehat semuanya, amin ya robbal. Ibu sehat ibu, bapak-bapak titip ibu-ibunya biar dijaga kesehatannya. Kenapa Ustadz? Menurut penelitian ibu-ibu lebih rentan terkena diabetes. Kenapa ibu-ibu lebih rentan terkena diabetes? Karena ibu-ibu sering menelan janji-janji manis ya. Makanya bapak-bapak dengerin, ibu-ibu mah nggak perlu janji-janji manis, yang mereka butuhkan cincin melingkar di jari manis. Karena kata ibu-ibu, suami yang baik adalah suami yang sedikit bicara banyak transfer. Ibu-ibu bapak nggak perlu 4 sehat 5 sempurna, yang mereka butuhkan 4 sehat 5 miliar. Setuju ibu-ibu? Hidup ibu-ibu, hidup ibu-ibu. Bu, biarin ya punya suami 2 bulan 3 bulan nggak pulang, yang penting ngirimin dong. 2 hari 3 hari berangkat kerja, biarin, yang penting sebelum berangkat ngasih. Suami nggak ganteng, hitam, pendek, hidup, biarin, yang penting banyak. Ini saya kelihatannya mah ceramah Pak, padahal mah lagi nyari pahala. Kalau saya jangan sujon, tanya sama Habib, tanya sama Pak Lurah. Lah di mana ada Ustadz Kiai ceramah minta duit? Nggak ada. Kita mah diajarin sama guru, kalau ada Ustadz Kiai dipanggil ceramah minta bayaran lebih dosa yang manggil dong. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Ada pepatah Cina mengatakan takkan maka tak saya maka tak cinta. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Ini orang SKI, udah kenal saya belum? Udah kenal saya belum? Udah? Lihat saya di mana? IG. Oh, berarti tahu single pertama saya tahu? Single pertama saya tahu enggak? Coba yang mana? Cikini. Cakep, bener tahu. Coba lanjutin. Orang iri hidupnya enggak bahagia, Cikampek. Tahu salah nyanyiannya. Kan Tasikmalaya malah ibu katanya udah tahu single pertama saya. Kan Tasikmalaya mah lagu aslinya. Yang lagu saya lupa. Cikini aku gondang dia, orang iri hidupnya enggak cakep. Cikampek ke Purbalingga, hidup capek kalau ngepoin
Nah itu Cikampek, mana Cikampek ke Purbalingga. Hidup capek kalau ngepoin tetang. Lanjutannya yang bisa naik saya kasih hadiah nih. Maaf Ustadz Adib, kita bawa hadiah. Habib, ada sarung, ada minyak wangi. Artis ibu kota sarungnya di endorse. Sarung bangga, mertua bangga, suami bahagia. Ayo yang hafal, yang angkat tangan yang hafal. Itu baru single pertama, belum yang single kedua. Kenapa saya nyanyiin single kedua? Mohon maaf Habib sama Ustadz. Ini ibu-ibu kan yang paling rame di mana-mana, ibu-ibu. Sampai TikTok yang paling rame ibu. Sampai ada satu ibu-ibu nyanyi di TikTok, viral lagunya. Anak-anak kita sampai apal lagunya. Dan isi lagunya mohon maaf tidak mendidik. Yang ibu-ibu pada apa kan? Waktu ku kecil ku tak tahu yang mungil-mungil. Aku sentil-sentil ku kira pentil gak taunya. Bener kan pada apa? Nah itu saya bikin single kedua versi religi. Waktu kau sehat hidupmu sibuk maksiat, cepatlah tobat sebelum ajal mendekat. Waktu kau makmur janganlah engkau takabur, banyakin syukur kalau nggak mau hidupmu hancur. Tobat-tobat. Aku bantuin cedoh, cepatin, bantuin. Ulang. Ibu bapak ujung-ujungnya doang, biar rame, ayo. Waktu kau sehat hidupmu sibuk maksiat doang. Ulang. Waktu kau sehat hidupmu sibuk maksiat, cepatlah tobat sebelum ajal. Waktu kau makmur janganlah engkau takabur, banyakin syukur kalau nggak mau hidupmu hancur. Tobat. Dor mah lagu yang sebelah. Ini mah ngajakin tobat. Yuk 4 kali siap. Dari yang makmur. Waktu kau makmur janganlah engkau banyakin syukur kalau nggak mau hidupmu hancur. Tobat. Luar biasa. Penonton di rumah dan penonton yang ada di studio, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Sobi CO dan jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ini mohon maaf, saya boleh nanya sama bapak ibu, boleh? Sama anak-anak juga boleh nanya, boleh? Malam hari ini kita ngumpul ini ngapain ceritanya? Ngeriung. Ya ngeriung tuh mau ngapain? Kenapa? Ayo potati, kira-kira mau ngapain potati? Ada potati, ada poda. Poda sini poda. Poda kita ngumpul ngapain poda? Ini tablik akbarnya dalam rangka apa? Atau sok? Muharraman menyambut tahun baru Islam. Keren banget, tepuk tangan dong buat kita semuanya. Ini yang keren dari SKI, yang keren. Hujan-hujan datang rame luar biasa. Habib ini luar biasa jamaah di sini. Makanya saya yakin insya Allah anak-anak kita yang hadir di sini jadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya robbal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, peringatan-peringatan besar keislaman ini harus terus disiarkan sama kita, apalagi untuk anak-anak kita, Bu. Anak-anak kita, Bu, ya Allah. Sekarang anak-anak kita yang dipegang dari bangun tidur sampai tidur lagi yang dipegang apa? HP. Yang dipegang apa? HP. Ngikutin siapa? Emaknya. Ini mah anaknya main HP diomelin, lu HP terus. Emaknya main HP juga sama. Coba itu jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Makanya ibu, acara-acara seperti ini kenapa harus disiarkan? Agar anak-anak zaman sekarang makin dekat dengan Islam, makin cinta sama Islam. Anak sekarang mohon maaf, zaman dulu Bu, zaman kita itu kalau maghrib zaman saya itu udah ada di masjid. Apa yang dinyanyiin? Puji-pujian. Sifat 20 Bu,
wujud kidam mukhalafatul lil aqiyamuhu itu zaman kita dulu. Nah anak zaman sekarang apa bu? Statue cuek malu. Anak zaman sekarang. Kenapa anak zaman sekarang begitu? Wajar, ama emaknya baru lahir aja udah disiapin HP di YouTube, isinya apa? Baby shark baby shark itu bayi. Gede dikit berubah lagunya apa teh coba. Dan ternyata ini turun dari orang tuanya. Kata guru kita apa? Kalau orang tuanya kalong, anaknya kampret. Kalau orang tuanya nyolong, anaknya nyop. Dan kita masalah Bapak Ibu, mohon maaf punten. Mudah-mudahan Bapak Ibu mah yang di sini mah nggak begitu. Bapak Ibu orang tua yang begitu bukan yang di sini biasanya Pak, yang di sono. Tetangga saya Cedoh Cepatim Ahmad Caiis. Kalau bapak-bapak ibu-ibu di sini insya Allah solehah semuanya. Amin ya robbal. Ini kadang kita pengen anaknya soleh, pengen anaknya soleha, pengen jadi penghafal Al-Quran, pengen bisa kori kayak Pak Lurah, tapi ibunya tiap hari yang disetel apa? Gara-gara sebotol minuman dia jalan sempoyongan. Ibunya begitu. Biasanya kalau istri itu gimana suami? Pantesan aja istrinya begitu. Suaminya tiap pagi yang disetel apa? Senangnya dalam hati kalau beristri dua, dunia serasa aneh. Yang punya bapaknya begitu, emaknya begitu, turun ke anak. Ku hamil duluan, sudah 3 bulan. Bukan anak-anak yang di sini, itu mah anak-anak yang di son, yang pindah ke sini. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Ini di bulan Muharram mengawali tahun baru Islam. Bapak Ibu ayo kita niatin lagi, kita tata lagi niat hidup kita, terutama ibu-ibu. Kenapa ibu-ibu Ustaz? Al-mar'atu wa imadul bilad, idza saluhat saluhal bilad wa idza fasadat fasadal bilad. Bapak Ibu, ibu, empok, dengerin. Ibu-ibu itu pilarnya sebuah negara. Kalau ibu-ibunya soleha, ibu-ibunya baik, maka negara ini baik. Tapi kalau ibu-ibunya akhlaknya buruk, maka negara ini akan Makanya jangan salah Pak, jangan pernah menganggap perempuan itu manusia lemah. Ini manusia kuat semuanya Pak. Nih kalau kita lihat filosofi 5 jari Bu nih, kita akan membuktikan kalau ibu-ibu tuh hebat. Filosofi 5 jari, apalagi hidup bermasyarakat Bapak Ibu, ini jempol diibaratkan sebagai seorang pemimpin pemerintahan, Pak Lurah kalau di kita nih, jempol. Ini telunjuk kita ibaratkan sebagai pengusaha, seorang hartawan. Jari tengah ini Habib, ulama, ustad, ada di tengah-tengah, nggak boleh ke kanan, nggak boleh ke kiri, harus nengahin masyarakat. Ada yang keempat, jari apa ini namanya? Jari apa? Jari manis. Siapa jari manis? Anak muda. Kenapa? Karena masa muda apa-apa selalu manis, anak muda mah. Dan yang terakhir yang paling kecil tapi jangan dianggap lemah, siapa ini? Ibu-ibu. Nih ibu-ibu nih, 5 ini kalau bersatu, pemerintah, ulama, pemuda, pengusaha, ibu-ibu gabung kayak malam hari ini, insya Allah apapun bisa tercapai. Ini kita akan buktiin ibu-ibu paling kuat di sini. Ini kalau kita sweet Bapak Ibu, ini jempol. Kalau sweet sama kelingking, ini kelingking namanya. Yang menang mana? Yang menang mana? Tadi jempol itu siapa? Jempol siapa? Pak Lurah, pemerintah. Nih kalau udah sweet sama ibu-ibu, Pak Lurah kalah. Jadi Pak Lurah sehebat apapun Pak Lurah, kalau udah berhadapan sama istrinya kalah Pak Lurah kita. Jangankan Pak Lurah, Habib, ya Habib. Dan kalau udah ada pada istri mah, ya sayang. Makanya bener, ini kata guru saya, emang di pernikahan nih, katanya pernikahan itu dibagi menjadi 3 tahun.
Tahun pertama suami bicara, istri mendengarkan. Tahun kedua istri bicara, suami mendengarkan. Tahun ketiga suami bicara, istri bicara, tetangga mendengarkan. Tahun pertama tuh suami bicara, istri mendengarkan. Tahun pertama pasti enak. Kata suaminya, sayang, aku kayaknya pengen makan yang enak, boleh kamu siapin sop iga? Istri kita pasti bilang, iya sayang. Sayang, aku tuh nggak suka ya kalau kamu keluar tuh kamu nggak pakai kerudung, itu aurat sayang. Iya sayang. Sayang, enak kayaknya makan gado-gado ya. Iya sayang. Saya bisa jamin mbak, itu pernikahan tahun pertama. Suami bicara, istri mendengarkan. Tahun kedua mulai nih pak, ini mulai nih, istri bicara, suami mendengar. Ayah, itu sepatu disimpannya di mana? Kenapa disimpan di luar? Iya bunda. Kalau ngambil baju, jangan diduduk. Iya bunda. Ayah, kalau mancing inget waktu. Iya bunda. Itu pasti pernikahan tahun kedua. Istri bicara, suami mendengar. Yang repot tahun ketiga, suami bicara, istri bicara, Pak Lurah mendengarkan. Cuman gara-gara apa? Gara-gara sayur keasinan. Suaminya pulang kerja capek, istrinya capek juga habis ngurusin anak. Lagi di meja makan, Bu. Lagi di meja makan begini, kata suaminya, asin. Ibu-ibu habis masak capek, pas lagi makan sama suaminya bilang asin, langsung. Ayah bilang apa? Asin. Kurang kenceng. Asin. Kurang kenceng. Langsung. Loh, kenapa mama jadi ngegas? Siapa yang ngegas? Papa yang tidak menghargai perasaan mama. Ya udah, biasanya jangan ngegas. Papa yang ngegas, mama yang ngegas papa. Kata Pak Lurah, sikat Pak Haji, sikat. Cuman gara-gara apa? Gara-gara sayur keasin. Maklum Pak Lurah, namanya juga penganten lama, bukan penganten baru. Ya kalau penganten baru memang enak ya Ustadz ya. Penganten baru mah ya Allah, ibu penganten baru pernah ngalamin? Kalau romantis dulu doang mah biasa, sekarang kalau udah tua romantis enggak. Zaman dulu mah semua juga romantis. Penganten baru jalan penganten baru, kalau jatuh nggak bilang jatuh, bilangnya atoh. Aku atoh. Suaminya pasti bilang angun. Itu mah dulu pak. Kalau bapak seorang suami yang hebat, ini ingetin nih, ini awal tahun nih, biar bener kita ke depannya rumah tangganya. Kalau kita ngikutin Nabi, romantis sampai tua. Wajar kalau pengantin baru, wajar romantis karena masih anget. Makanya lagunya juga enak, pengantin baru. Gimana lagunya, gimana? Duhai senangnya pengantin, la. Terus duduk bersanding. Cukup, nggak usah nyanyi itu karena udah kadaluarsa ibu mah. Udah saya siapin lagunya pengantin lama. Aduh pusingnya pengantin lama, la. Mikirin hutang di mana-mana, cicilan rumah, cicilan mobil juga, gaji suami nggak nyampe 2 juta. Aduh pusingnya menjadi pengantin lama, Ibu, kata Ustadz, kalau ngaji itu harus diamalkan. Jadi pulang dari sini apa yang saya sampaikan langsung diamal, tapi jangan lagu yang barus. Ini ibu lagi gedek banget amal laginya, gua nyanyiin lagu dari Ustadz Mucet. Jangan. Bukan masalah suaminya sakit hati, takut dibalas sama suaminya. Kalau dibalas sama suaminya, ibu yang baper. Kata suaminya, emang lu doang yang bisa, gua juga bisa. Dibalas sama suaminya. Aduh pusingnya pengantin lama, la. Tidurnya aja sama emak-emak.
mulutnya aja sampai bau naga, mendingan janda walaupun anak dua. Aduh pusingnya menjadi pengantin lama. La jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Maka saya mengingatkan lagi kepada bapak ibu semuanya, kita luruskan niat kita di awal tahun baru Islam. Niatkan semuanya karena Allah, di rumah tangga juga karena Allah, didik anak karena Allah, cari nafkah karena Allah. Bapak-bapak, ini ada nasihat dari Rasulullah. Pak, mana bapak-bapak? Pak, ada, alhamdulillah. Kirain saya jawabannya doang ya. Pak, ini ntar besok Pak 10 Muharram Pak, 10 Muharram kita nyebutnya hari Asyura. Apa kata Nabi? Man wassa'a ala iyalihi fi yaumi Asyura wassa'allahu alaihi sanata kullah. Kata Nabi, kalau bapak-bapak pengen setahun ke depan rezekinya Allah lancarin, diluasin rezekinya sama Allah Pak, besok tanggal 10 anak sama istri kita belanjain yang banyak Pak. Ibu-ibu siap Bu? Bu tandain tanggal 10 Muharram hari apa? Ibu tandain siap-siap dibelanjain si papa. Setuju gak Bu? Hidup ibu-ibu rame Pak, ibu-ibu mah. Makanya punten Pak, ini saya ngasih tahu. Nih ibu-ibu Pak, istri-istri kita Pak, bini kita Pak, ini kalau akhir bulan udah mulai ngerengek, tiba-tiba kesurupan, jangan dibawa ke Ustadz ke Habib, jangan. Karena mereka akhir bulan ngerengek kayak kesurupan, bukan butuh rukiah, yang mereka butuhkan rupiah. Itu mah ibu-ibu yang di son, yang pindah ke sini. Jawab. Oh jawab. Alhamdulillah. Maka sekali lagi bukan hanya kita yang harus kita tata niatnya, tapi ajak anak-anak kita, ajak para remaja untuk menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ini banyak anak remaja loh yang di sini, dari yang TK, SD, ini luar biasa. Tadi yang saya sampaikan punten mohon maaf, anak-anak zaman sekarang dengan anak-anak zaman kita pendidikannya beda. Sekarang anak-anak yang dipegang apa Bu? Betul sekali, makanya ngedidiknya lebih susah. Zaman saya, zaman kita, zaman ibu, ketika kita dipanggil sama orang tua, sautannya enak banget. Anak zaman dulu, kalau kata orang Betawi, tong sini lo. Anak zaman dulu nih, lu abis dari mana? Lu abis dari mana? Baju lu sampai kotor begitu. Anak zaman dulu sautannya masih enak. Mbak, maafin ya, abis main bola tadi di lapangan jatuh jadi kotor bajunya. Itu sampai basah kuyup dari mana? Kecemplung ke got naik sepeda tadi. Jam 10 malam baru pulang. Dari mana jam 10 malam? Abis main sama temen. Maafin ya Mbak, besok kagak bakal diulang lagi. Itu mah anak zaman. Anak zaman sekarang gitu nggak Bu? Boro-boro. Udah bener-bener orang tua nanyanya, Tong, lu abis dari mana? Baju sampai kotor begitu. Apa jawabannya? Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Hehe, ditanya sama orang tua, yang bener. Sampai basah kuyup. Dari mana? Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Jam 10 malam baru pulang. Dari mana? Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Lu kagak usah jadi anak gua, aku tanpamu bubuk rengginang. Itu mah anak zaman sekarang. Makanya jangan sampai anak-anak kita jauh dari agama. Harus rajin ngaji. Ini banyak ustadz, banyak habib. Kalau ada pengajian anak-anak ikutin ngaji. Apa peribahasanya? Dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi indah, dengan agama hidup menjadi terarah. Pegang tiga ini. Coba yang pertama Pak Bu, dengan seni hidup menjadi
Dengan agama hidup menjadi kurang satu. Ulangi, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan seni hidup menjadi, dengan agama hidup menjadi cocok. Ibu cocok? Dengan ilmu hidup menjadi indah. Nih kalau malam hari ini nggak ada ilmu yang bikin nih, ini saya ceramah capek banget Bu, karena ada ilmu jadi enak. Check sound, ladies and gentlemen, enak tuh. Dengan seni hidup menjadi indah. Tadi ibu-ibu yang nyambut saya enak tuh. Tola'al badru alaina. Sholawatan enak. Sholatullah salamullah ala toha Rasulillah. Itu pakai apa Bu? Pakai seni. Coba kalau nggak pakai seni sholawatan gimana? Sholatullah salamullah ala toha. Makanya harus pakai. Ibu-ibu qasidahan enak kalau pakai seni. Ah Ustadz, saya mah pengen qasidahannya yang pakai ini Ustadz, yang pakai bahasa-bahasa lagu-lagu Malaysia, bisa nggak Ustadz? Bisa ya, bisa ya, bisa Bu ya, bisa ya. Yang mana? Yang Siti Nurhaliza yang mana? Ya Rasulullah ya Rafi'a syani wada afata ya jiratal ya uhailal judi wa. Nggak suka Ustadz, saya mah nggak suka Malaysiaan, saya mau sukanya Indiaan. Bisa Kak pas rawian tuh anta syamsun altabat anta nurun fauqa nuri kiyo kitum hiho abatum hiho zindagi abatum hiho. Penonton di rumah dan penonton yang ada di studio, kalau Encep ingin tetap ada di Dangdut Akademi Asia 6, jangan lupa ketik Encep, kirim ke 72888. Tolong hilapnya jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Maka ibu, ayo sama-sama kita hijrah. Hijrah dari mana? Hijrah dari perpecahan ke persatuan. Hijrah dari saling membenci ke saling mencintai. Jangan sampai nih di awal tahun ini kita ada nggak akur sama tetangga, nggak akur sama saudara, apalagi nggak akur sama pasangan. Punten Pak Lurah, kalau di SKI kayaknya akta tetangga rukun ya Pak Lurah ya? Rukun Pak Lurah ya? Yang nggak rukun mah yang di mana? Yang di sono. Siapa tadi? Tetangganya Cedoh, Cepatin, Iis. Ini luar biasa rukun rame ini. Makanya kata guru saya, bermasyarakat, hidup bersosialisasi itu harus kun kal yadain wala takun kal udunain. Ibu, hidup di masyarakat jadilah seperti dua tangan, jangan seperti dua telinga. Dua tangan Bu, dua tangan aja ya. Dua tangan Bu, ini dua tangan. Kalau tangan kanan yang gatal garuk pakai tangan kiri tuh, seret. Kalau tangan kiri yang gatal garuk pakai tangan kanan. Kalau dua-duanya gatal, ini garuk-garukan tuh. Jangan seperti dua telinga Ibu. Ini mah hidup bermasyarakat tetanggaan seperti dua telinga. Rumahnya dempetan, nggak pernah saling sapa, nggak pernah saling tegur. Tetangganya lewat langsung buka. Siapa? Lu siapa? Enggak lewat. Ada yang begitu di sini ada? Tidak ada. Yang ada mah yang di son. Maka hidup bermasyarakat jadilah seperti dua tangan, jangan seperti dua teling. Apalagi sampai ngomongin tetangga. Gara-gara ngomongin tetangga, hidup jadi banyak dosa. Hobi emak-emak sekarang ngomongin aib sesama. Kalau lagi kumpul-kumpul ngomongin tetangga, gosip lagi digosok makin. Idih
Ibi apa berkahnya tiap hari ngomongin tetangga, gara-gara ngomongin hidup jadi banyak. Apa? Oh, ibu-ibu yang bisa saya kasih hadiah maju satu orang. Serius, hadiahnya mau parfum apa mau sarung? Parfum aja, parfum siapin 2, jangan ngelihat harganya, parfumnya mah nggak mahal, tapi ngelihat yang ngasihnya artis ibu kota orang ganteng. Mana parfumnya sini? Ayo Bu yang bisa Bu, duet sama saya. Ini mah bukan sembarangan lagu, isinya dakwah. Ini vokalis, ayo tuh vokalis. Ada suaminya, izin dulu sama suaminya. Nah, ladies and gentlemen, please welcome Ayu. Ustaz di bawah sini atau naik ibu enaknya? Di bawah aja, so. Ibu enakan di bawah ya Bu ya? Astagfirullah. Jujur, saya nggak niatan kemana-mana, ibu-ibunya aja begitu. Ih, amit. Jaga image, agresif banget sama orang ganteng. Oh ini Po, geseran Po. Lihat ke kamera Po, masuk TV Po. Cek dong ini. Cek dong kemana wae? Suaminya mana suaminya? Nggak ada, nggak ikut. Oh lagi kerja. Coba dada dulu sama suaminya. Papa aku masuk TV. Ayo Po. Empok namanya siapa? Wati. Nama saya Empok Wati, biar enak gitu. Ayo Po. Nggak usah, nggak apa-apa, ini bagian panitia Po. Biarin. Nervous, jangan diketawain. Mama nggak ngerasain gimana rasanya satu panggung dengan orang ganteng kok. Nervousnya luar biasa. Tuh ada parfum nih, satu lagi, 2. Pok mau yang mana Pok? Parfumnya Pok? Yang pink. Nyanyinya belum ya, lupa. Ayo Pok, ulang lagi Pok. Empok namanya siapa? Nama saya Wati. Nggak apa-apa pakai cengkok dikit. Nama saya Wati. Oh Wati, rumahnya di mana? Rumah saya di Blok C. Ustadz Ucep ganteng apa jelek? Jujur apa gimana ini? Ini mah tergantung sih. Kalau pengen parfum gratis dari saya ya kali bilang saya tuh. Gimana Pak? Ustadz Ucep ganteng apa jelek? Ganteng aja deh. Ganteng aja. Wow. Single tadi yang saya hafal nggak? Yang tentang ngomongin tetangga, kan banyak tuh ibu-ibu yang suka ngomongin tetangga ya Pak ya? Di sini ada nggak Bu? Nggak ada kan? Nggak ada. Paling cuman jang sini. Apal nggak Bu RT? Yang di sana. Ayo Po. Gara-gara gimana Po? Gara-gara ngomongin tetangga. Oh mau bareng? Oke, bareng dulu. Oh duet ya? Kalau duet saya duduk di sini. 1, 2, 3. Tolong musyriknya dari W ke C. Nadanya habis itu dari C ke box. Habis dari W C cebok. 1, 2, 3. Gara-gara ngomongin tetangga. Empok nadanya dari mana? Dari G Po, dari G. Nadanya dari G. Gara-gara. Yuk. Siap Po. 1, 2, 3. Gara-gara ngomongin tetangga, hidup jadi banyak dosa. Hobi emak-emak sekarang ngomongin aib tetangga. Rapnya kalau lagi kumpul ngomongin tetangga. Gosip lagi, gosip
lagi digosok makin sih. aduh idih-idih gak ada manfaatnya, tiap hari ngomongin tetangga. Sekarang Mpok sendiri tepuk tangan dulu dong. Ayo Mpok, siap. 1, 2, 3. Gara-gara ngomongin tetangga. Dikasih eho kok. Lupa tepuk tangan buat Pak Wati. Pak Wati maaf ya, saya emang gak ngerjain kok. Ya. Makasih Ustaz. Suaminya kerja kan? Ya. Bener, cocok kok. Ya. Suaminya kerja, Empo harus jadi istri yang solehah. Istri yang solehah itu idza nazarta ilaiha saratka, kata Nabi. Ketika Empo dilihat sama suami nyenengin. Pulang dari sini itu buka minyak wanginya, Empo semprot. Sebelum disemprotin, kok tahu nggak jampenya apa biar disayang suami? Apalin kok. Bubur lain, bubur penyembur dari cing-cing itu loh, kecil kubur pada bu. Opanya banget ya. Kebutuhan Bakawati. Kasih Bu ya. Ini udah berapa menit Ustadz Adib? Kayaknya udah keringetan saya Habib ya. Lanjut. Emang mau sampai jam berapa ceramahnya? Subuh. Hah? Subuh. Astagfirullahaladzim, Mama Ustadz begitu. Serius, saya mah sebetulnya bukan masalah jam, masih muda ya Pak Lurah ya. Kita kan seangkatan Pak Lurah 17 tahun kan? Bukan masalah jam, saya masih muda, siap gaskeun, yang penting dapat amal soleh. Kenapa tidak paham? Ustaz Adib nih, ibu-ibu itu maksudnya, ini bukan saya, bukan Habib, ibu-ibu Habib itu mah. Apa namanya ya? Ibu-ibu, Bib, ibu-ibu. Ngomongin upload ibu-ibu, Bib, beneran itu mah, Bib, ibu-ibu itu mah. Sampai di mana tadi? Sampai di mana? Ampun. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Ini mumpung tahun baru Islam, maka ibu-ibu juga harus hijrah ini. Hijrah dari yang tadinya nggak sayang sama suami, harus sayang sama suami. Kata Nabi nih, biar tahu ibu-ibu Pak, biarin Pak, biar ibu-ibu tahu Pak. Ini kita lihat pulang dari sini berubah apa enggak akhlaknya. Bu, ini kata Nabi, perempuan ahli surga yang pertama sifatnya al-wadud, lemah lembut sama suami. Istri solehah nih Bu. Pok dengerin, istri solehah, suami pulang kerja empok udah siap dengan minyak wanginya, langsung pegangan ke pintu. Begitu, langsung panggil suaminya, sayang, sayang aku. Empok kalau ke suami gitu nggak? Kenapa enggak? Sama suami enggak, giliran sama orang di jalan cewek harusnya sama suami begitu Pak. Istri-istri Bapak di rumah begitu enggak Pak? Hijrah harus berubah, harus jadi perempuan yang al-wadud, kata Nabi, sayang, lemah lembut sama suami. Ini mah mbak mah suaminya pulang kerja langsung, karena kelihatan dia nggak bawa duit, langsung pintunya jebretin, jebret. Ngapa lu pulang baru jam 12, emang dapat duit berapa? Ini mah perempuan ahli neraka, kata si ibu. Yang pertama ibu, nih mulai tahun ini, kalau kita ingin orang menjadi orang yang ahli surga, ingin menjadi perempuan ahli surga, contoh Nabi, ikutin Nabi apa? Perempuan ahli surga al-wadud, lemah lembut. Yang kedua, perempuan ahli surga kata Nabi al-walud, banyak anaknya. Angkat tangan yang anaknya 10 di sini, angkat tangan. Nggak ada. Orang tua kita dulu Pak, ada Pak yang anaknya 10 Pak? Ada. Angkat tangan yang anaknya 9. Ada. Yang anaknya 7? Nggak ada. Yang anaknya 6? Oh, no, masuk surga no, sumpah no. Yang anaknya 5? Nggak ada.
Ya Allah, makanya bener orang tua kita dulu itu ngikutin sunnah Nabi. Apa yang disampaikan oleh Nabi diikutin. Sampai Nasi Daria bikin lagu tentang melahirkan. Oh mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan. Berapa jumlah anaknya? Yang bener saya kasih hadiah nih. Beneran? Konsentrasi makanya. Oh mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan. Berapa jumlah anaknya, Bu? Jawaban ada yang jawab 2. Nah, kagak konsen ngajinya. Jawab 2 dari 4. Coba. 2 salah, 4 salah. Yang benar berapa? Banyak. Pok, ini, Pok. Pok, sini, Pok. Pok, sini, Pok. Nggak mau, nanti yang lain. 3. Hah? 3. Mana yang tadi yang satu mana yang satu salah. Ada yang jawab 3, siapa yang jawab 3? Banyak. Sini, yang jawab 3 sini. 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 Ayo. Yang jawab 3 sini. Nah, ini anak soleh nih, Naik sini. Tahu-tahu Andia. Sini. Dapat sarung ada sarung. Siapin sarung satu lagi. Mana sarung? Kalau nanti anaknya bisa ngelanjutin ayat nih, enak nih. Sini. Pecinya mana pecinya? Nggak bawa. Kalau gitu Pak Ustadz bawain. Pak Ustadz jualan peci soalnya. Sarung juga. Minyak wangi saya jualan juga, Bu. Namanya siapa namanya? Aymar. Hah? Aymar. Aymar, tahu nggak sekarang kita lagi di acara apa? 1 Muharram. 1 Muharram. Tahu nggak Ustadz yang ganteng siapa namanya? Agak kenal sama Ustadz. Ustadz siapa namanya? Encep. Ustadz siapa? Encep Sahabudin. Ini tadi Pak Ustadz nyanyi tuh. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi. Tadi berapa jumlah anaknya? 3. Tepuk tangan dong. Ibu-ibu mikir, kok 3 sih Ustadz? Kita buktikan umpama kalah sama anak bocil. Kau mengandung, melahirkan, berapa anaknya? 1. Konsentrasi. 1. Dengerin kok. 1. Potati. 1. Awas jangan salah. Mengandung lagi, melahirkan lagi, berapa? 3. Kelahiran yang pertama kan 1. Ini kelahiran yang kedua, anaknya kembar. Jadi anaknya 3. Kalah tos dulu dong. Tepuk tangan. Tadi namanya siapa? Aymar. Nih, Pak Ustadz kasih minyak wangi. Tuh, mau buat siapa? Buat ibu apa buat ayah? Buat ibu. Ini mah yang cowok Aymar. Kalau Pak Ustadz ngasih 1 sarung buat Ayman, mau nggak? Mau. Syaratnya Ayman mau milih nyanyi statue atau mau solawatan? Enggak deh. Nggak usah sarung, nggak usah. Nggak usah sarung, bener nggak usah nih. Iya. Emang nggak bisa solawatan? Emang yang suka dinyanyiin apa? Enggak bisa. Nggak bisa. Ya udah gini aja. Videoin sama tim Pak Ustadz nih. Ini pegang sarung mangganya tapi Pancasila, apal Pancasila? Ya Pancasila doang. Pancasila apal Pancasila? Sedikit. Ladies and gentlemen, Ayman ini ada sarung mangga buat Ayman, tapi Ayman harus apal Pancasila. Siap? Are you ready? Are you ready? Ready atuh. So. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2.
kerakyatan, Ulang. Pancasila. 1, Ketuhanan Yang Maha Esa, 2, kemanusiaan yang adil, Udah saya sih. kemanusiaan Saya aja. yang adil yang dan beradab. Oke. 2, ulang, maksudnya ulang. Santai penonton, santai. 2, durasi. Udah kayak di TV seuceu. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab, 3, persatuan Indonesia, 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, oleh permusyawaratan perwakilan dan perwakilan. ulang. 4, depannya apa tadi ya? Gibahan. Dari satu. 1, Ketuhanan Yang Maha Esa, cakep. 2, kemanusiaan. yang adil dan beradab, 3, persatuan Indonesia, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, yang adil dan beradab, dalam permusyawaratan perwakilan. 1 lagi. 5, keadilan bagi sosial seluruh rakyat Indonesia, keadilan. sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tepuk tangan. Apakah Aiman akan mendapatkan sarung mangga gratis? Survei membuktikan. Gak ada. Pada diem baik. Kayak di TV dong biar rame. Ada. Kagak pernah nonton TV, kagak gaul. Ulang. Apakah Aiman akan mendapatkan sarung mangga gratis? Survei membuktikan. Tidak. Ayo Mar, pegang dong. Lihat ke kamera dulu. Lihat ke kamera. Mic-nya dipakai. Sarung mangga. Iya. Bapak bahagia. Ibu juga bahagia. Oke, sekarang sendiri. Sarung mangga. Bapak bahagia, ibu juga bahagia. Ya. Tadinya mau bilang bapak bahagia, ibu juga ikut merana. Ayo, makasih Aymar ya, yang soleh. Ntar sholawatnya apalin, ya. Makasih juga Pak Ustadz. Sama-sama. Nanti ngalim. Nah, emaknya ikut emaknya. Oh udah pulang. Kenapa? Disuruh bapaknya. Ya. Terima kasih ya. Mangga. Tepuk tangan, tepuk tangan. Luar biasa ya Bu ya. Salawat apa? Ini belajar dari Aiman. Saya jadi curiga nih anak sama bapak-bapaknya di sini. Kira-kira bapak-bapak di sini pada hafal nggak sholawat ya? Bapak-bapak hafal sholawat? Bisa? Nih saya cek nih, ini di SKI ini yang paling religius ibu-ibunya apa bapak-bapaknya? Kita adu aja sekarang. Ibu-ibu, Bu, ibu ngelanjutin surat bisa? Ngelanjutin ayat bisa? Kalau bapak-bapak bisa? Kita coba. Ayo Bu, ngelanjutin dulu Bu. Buat bapak-bapak dulu Pak. Siapa yang jago di sini? Ibu-ibunya apa bapak-bapaknya? Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak siap? Qul huwallahu ahad. Alhamdulillah. Bapak-bapaknya hebat di sini. Coba ibu-ibu jangan sampai kalah sama bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Lanjutin malah Allah. Lanjutin. Ibu mau protes. Ustadz mah curang. Bapak-bapak surat pendek, ibu-ibu surat
Itu mah alasan ibu. Perempuan mah begitu Pak, banyak alasan. Dia yang tersakiti, kita yang tersakiti merasa dia yang paling tersakiti. Kita buktikan, bapak-bapak bisa surat panjang Pak. Jangan malu-maluin ya Pak, bantuin Pak. Surat yang panjang, apalagi ada palurah. Ya. Ibu-ibu mah alasan doang. Bismillahirrahmanirrahim. Surat panjang nih bapak-bapak nih. Yasin. Oh, ibu mau alasan apa lagi? Bapak-bapak surat panjang juga. Tapi enggak kok, ibu-ibu yang di sini pada hafal semuanya. Yasin. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semuanya. Ustaz Adib. Lewat sejam enggak? Nggak enak sama Habib, katanya Habib mau istirahat 50 menit. Serius Ustaz Adib? Alhamdulillah. Jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Tadi yang perempuan solehah itu udah berapa tadi kriterianya? Baru berapa? 2. Yang pertama lemah lembut penyayang sama suami, sama yang ketiga, yang kedua banyak anak, yang ketiga al-a'udu ala zawjiha allati idza ghadiba ja'at hatta tad'a yadaha fi yadi zawjiha wa taqulu la azuqu ghamdan hatta tarda. Perempuan solehah kok itu kalau suaminya lagi marah itu didatengin suaminya. Suaminya marah, empok datang, dipegang tangan suaminya, bilang ke suaminya, sayang, kalau kamu masih marah, aku nggak bisa tidur. Tolong maafkan aku, sayang. Itu perempuan soleh. Perempuan di sini gimana? Lakinya marah, ikutan. Papa ngapa sih? Papa nggak tahu, mama juga capek, Pak. Nah, mulai dari sekarang ayo hijrah dari istri yang suka ngomel-ngomel menjadi istri yang penyayang sama suami. Ustadz, emang istri doang yang harus hijrah, yang harus berubah akhlaknya? Enggak, bapak-bapak juga sama. Seorang suami, kata Nabi, suami yang hebat yang pertama antu tu'imaha idza tu'imta. Kita makanan lah. Kalau kita makannya rendang, istri kita harus makan kita sebelah, istri kita harus ini suaminya makannya rendang, istrinya garam doang. Yang pertama. Yang kedua, ketika kita pakai baju yang mahal, istri juga harus pakai baju yang ketiga, jadi suami punten wala tuqabbih, jangan ngeledek menghina perempuan. Dulu mah dipuji-puji, sayang aku cantik banget, giliran udah punya anak lu ngapa sih dandan bulu kayak ondel-ondel. Bapak-bapak kalau ditanya sama istrinya, sayang aku gendutan nggak? Bapak-bapak jangan ngeledek istri Pak, gendut jangan. Kita harus jadi suami yang demokratis. Tidak sayang, kamu tidak gendutan, cuman kontrakan kita aja yang agak sempit. Kan enak begitu ya. Ini mah bapak-bapak, lu mau dandan mau kagak tetep aja lu mah demek mukanya. Wala tuqabbih, jangan mencaci maki, jangan jelek-jelekin istri kita. Wala tadribil wajha, dan yang terakhir nggak boleh seorang suami memukul wajah istri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tahun baru Islam, mari sama-sama kita berhijrah dari suami yang tidak bertanggung jawab jadi suami yang tanggung, dari suami yang tidak setia menjadi suami yang setia, dari istri yang tidak solehah menjadi istri yang solehah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala sayyidina. Oh ibu yang kerudung merah, udah cantik juga sok. Kalau ingin hidupnya berkah, rajin-rajinlah sedekah.
Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ibu yang kerudung coklat, jangan lupa baca sholawat, jangan sampai ninggalin sholat biar anaknya jadi pejabat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ibu yang kerudung biru, cantik manis kayak ulat bulu, saya doakan oh ibu bulan depan siap dimagi. Salah ya? Harusnya gimana harusnya? Tawadu ya? Salah lirik Pak Lurah. Itu buat kampung sebelah aja ya? Ulang. Oh ibu yang kerudung cantik manis kayak ulat, saya doakan oh ibu biar jadi orang tawagu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Oh bapak yang pakai peci, ganteng kayak artis di TV, saya doakan nambah rezeki, insya Allah juga nambah istri. Bukan saya Ustadz, bukan saya. Kan saya mah udah tahu Pak Lurah ya, bukan nambah istri kan, tapi nambah gaji. Itu siapa yang ngajarin gitu barusan? Siapa yang ngajarin? Oh Ustadz. Ustadz yang mana? Ini. Kapan saya ngajarin begitu? Nambah rezeki. Emang bapak-bapak amin lah? Amin. Di sini enggak Ustadz. Di sini mah enggak Ustadz. Bu, nih, saya bocorin rahasia bapak-bapak. Saya bocorin rahasia bapak-bapak. Bu, ibu percaya sama bapak-bapak enggak? Kalau ibu meninggal, suami ibu sedihnya seminggu doang. Oh, suami empok meninggal, sedihnya seminggu doang. Seminggu mah lagunya masih lagu sedih, lagunya Seventeen, sambil liatin foto. Kemarin engkau masih ada di sini, oh, bersamamu menikmati rasa ini. Seminggu itu mah, sebulan mah ganti bapak-bapak lagunya. Barulah 1 bulan diriku ditinggalkan, aku sudah tak tahan dicengkram kesunyian. Ya Allah ya Tuhan, kirimkan aku perawan. Tapi bukan bapak-bapak yang di sini, yang begitu mah bapak-bapak yang di son, suaminya cedoh cepatin ceiis. Jadi bapak-bapak nggak amin kan Pak? Enggak, karena Ustadz Adib ini bapak-bapak apa tipenya ini? Istiqomah, ikatan suami takut istri kalau di rumah. Beda dengan Ustadz kita yang di depan nih yang pakai kacamata hitam. Kalau beliau bukan istiqomah, Fatimah, istri 4 satu rumah ya. Amin ya robbal. Ganti, jangan nambah istri, nambah gaji. Kita usah di demo sama ibu-ibu. Yuk. Oh bapak yang pakai ganteng kayak artis deh, saya doakan nambah rezeki, insya Allah juga nambah gaji. Salatullah salamullah
Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah habibillah keprok atuh barudak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kelebihan hanya milik Allah, dan ingat, kegantengan tetap milik saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.